Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang janda tua yang sangat baik hati bernama Mbok Srini. Mbok Srini sudah lama hidup sendirian karena suaminya telah meninggal dunia. Meski demikian, ia tidak pernah merasa kesepian karena ia selalu merasa bahwa Tuhan akan mengirimkan kebahagiaan untuknya. Namun, satu hal yang membuatnya merasa sedih adalah ia tidak memiliki anak. Sudah bertahun-tahun ia berdoa kepada Tuhan, memohon untuk diberi seorang anak, meskipun ia sudah tidak muda lagi. Suatu hari, ketika Mbok Srini sedang berkebun di halaman rumahnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh di antara tanaman-tanamannya. Ia menemukan sebuah timun yang besar dan bersinar. Timun itu begitu menarik perhatian, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Aneh sekali, gumam Mbok Srini. Belum pernah aku melihat timun sebesar ini. Dengan rasa penasaran yang besar, ia membawa timun tersebut ke rumahnya. Ia memutuskan untuk mengolahnya menjadi makanan. Namun, saat ia membuka timun itu, betapa terkejutnya Mbok Srini. Dari dalam timun itu, keluar seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu tampak sehat, dengan kulit yang bersinar, rambut hitam panjang, dan mata yang cerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menangis haru, berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, pikir Mbok Srini. Aku memiliki anak. Bayi itu diberi nama Timun Mas karena ia ditemukan dalam sebuah timun yang besar. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan baik hati, persis seperti ibunya. Mbok Srini merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang, dan meski hidup mereka sederhana, mereka merasa bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Mbok Srini sedang tidur, seorang raksasa yang sangat menakutkan datang ke rumah mereka. Raksasa itu adalah seorang makhluk jahat yang telah lama mendengar tentang Timun Mas. Ia sangat ingin memakan gadis cantik itu karena ia mendengar bahwa darah Timun Mas memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Raksasa itu pun datang untuk menculik Timun Mas. "Wahai Mbok Srini, aku datang untuk mengambil anakmu," teriak sang raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Srini yang terbangun segera terkejut dan ketakutan. Jangan ambil anakku," teriak Mbok Srini, tapi raksasa itu tidak peduli. "Aku ingin Timun Mas, serahkan padaku, atau aku akan merusak desamu," ancam raksasa itu. Mbok Srini yang tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya bercerita kepada Timun Mas tentang bahaya yang akan mereka hadapi. Timun Mas yang mendengar cerita itu dengan tenang berkata, "Ibu, jangan khawatir, aku akan pergi. Aku akan melawan raksasa itu agar kita bisa hidup damai." "Tidak, Timun Mas, kamu masih terlalu muda. Jangan pergi," jawab Mbok Srini, memohon agar anaknya tetap tinggal. Namun, Timun Mas sudah membuat keputusan. Dia tahu bahwa hanya dengan cara itu mereka bisa selamat. Ia meminta ibunya untuk memberikan 5 benda ajaib yang dapat membantunya dalam perjalanan. Ibunya memberinya benda-benda tersebut, yaitu garam, terasi, benih mentimun, jarum, dan sebuah
kain hijau. Dengan berat hati, Mbok Srini melepas Timun Mas yang bertekad untuk menghadapi raksasa itu. Timun Mas pun berjalan menuju hutan, tempat sang raksasa tinggal. Saat ia berjalan, hatinya penuh dengan ketegaran dan keberanian. Ia tahu meskipun perjalanan ini sangat berbahaya, ia harus melakukannya demi melindungi ibunya. Tak lama setelah itu, raksasa yang besar dan mengerikan muncul di hadapannya. "Kau pikir kau bisa lari dariku, Timun Mas?" teriak sang raksasa. Timun Mas tidak gentar. Ia memegang benda pertama yang diberikan oleh ibunya, yaitu garam. Ia melemparkan garam itu ke arah raksasa. Tiba-tiba garam tersebut berubah menjadi sebuah laut yang luas, menghalangi langkah sang raksasa. Namun, raksasa itu tidak menyerah. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai merangkak melewati laut garam tersebut. Timun Mas semakin panik, tapi ia ingat benda kedua, yaitu terasi. Dengan cepat ia mengeluarkan terasi dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba tanah itu berubah menjadi rawa yang dalam dan berlumpur yang membuat sang raksasa terperangkap. Raksasa itu terus berusaha melawan dan keluar dari rawa, namun ia semakin kesulitan. Timun Mas tidak berhenti di situ. Ia segera mengeluarkan benda ketiga, yaitu benih mentimun. Ia menaburkannya di sepanjang jalan, dan dalam sekejap tanaman mentimun tumbuh dengan sangat cepat, menghalangi jalan sang raksasa dengan duri-duri tajam. Meskipun begitu, raksasa itu masih tidak menyerah. Ia merangkak maju, dan Timun Mas yang sudah mulai kelelahan mengeluarkan benda keempat, yaitu jarum. Ia melemparkan jarum itu ke tanah, dan dalam sekejap jarum-jarum tersebut berubah menjadi pagar berduri yang sangat tajam, menambah rintangan bagi sang raksasa. Namun, raksasa itu masih juga berhasil mendekat. Timun Mas tahu bahwa hanya ada satu benda terakhir yang bisa menyelamatkannya. Ia mengeluarkan kain hijau dan mengibaskannya ke udara. Kain itu berubah menjadi kabut tebal yang membuat sang raksasa kebingungan. Dalam kebingungannya, raksasa itu berjalan terbalik. Akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan tidak bisa bangkit lagi. Timun Mas yang kelelahan akhirnya bisa bernafas lega. Ia pun kembali ke rumah dengan selamat dan menceritakan kepada ibunya tentang segala perjuangannya. Mbok Srini sangat bangga dan terharu atas keberanian Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas dan ibunya hidup dengan aman, dan desa mereka pun kembali damai. Mereka tidak pernah lagi diganggu oleh sang raksasa. Timun Mas dengan segala keberaniannya telah membuktikan bahwa meskipun kecil, ia bisa mengalahkan kejahatan dengan keberanian dan kecerdikannya. Cerita Timun Mas merupakan sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang keberanian, kecerdikan, dan cinta seorang ibu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berani menghadapi tantangan dalam hidup, meskipun kadang-kadang masalah itu terlihat sangat besar dan menakutkan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.